Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu. Karuniakan kepada kami ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Apa kabar hadirin? Berapa lama kita tak jumpa? Segalanya ada waktunya, insya Allah. Baik, kajian Al-Hikam nomor 272 ya. Cek, bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 272. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khudlanu kullul khudlani an tatafarragha minas sawaghili summa la tatawajjahu ilaihi wa takilla awaikuka summa la tarhalu ilaihi. Kekecewaan yang serendah-rendah kekecewaan ialah jika kosong dari segala kesibukan tetapi kemudian tidak menghadap kepada Allah, atau sedikit rintangan kemudian tidak pergi kepada Allah. Modal kita adalah waktu. Setiap di antara kita, walikulli ummatin ajal. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Modal kita adalah waktu. Setiap detik atau yang lebih kecil dari itu, itulah modal kita. Orang yang rugi adalah yang waktunya tidak diisi untuk mendekat kepada Allah. Padahal Allah memberikan keluangan waktu. Tidak ada beban pekerjaan yang berat, tidak ada kesibukan yang padat, diberi waktu luang. Tapi waktu luang itu disia-siakan, tidak membuat dekat dengan Allah. Hari-hari yang kita jalani ini bebannya beda-beda. Setiap hari yang kita lalui ada padat sekali, ada ringan, ada lenggang. Begitulah Allah membuat kita punya kesibukan. Yang rugi adalah ketika Allah meringankan beban kita. Kita punya waktu luang, tidak dibebani dengan banyak kewajiban, tapi kita tidak manfaatkan waktu itu untuk lebih dekat dengan Allah. Hadirin, seperti yang disampaikan tadi, hidup ini sebetulnya sederhana. Tugas utama kita adalah mendekat kepada Allah, pencipta kita. Allah itulah satu-satunya pemilik segala-galanya,
pemilik langit dan bumi berikut semua yang ada. Dialah Allah, penguasa segala-galanya. Tidak ada satu pun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perlukan, semuanya sepenuhnya milik Allah, sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satu titik pun nikmat yang datang kecuali Allah yang menggerakkan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu pun yang kita inginkan bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada satu pun yang kita takuti, kita cemaskan bisa terjadi tanpa izin Allah. Segala-galanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi sederhana sekali, tinggal dekati Allah dan Allah janji memberikan yang terbaik bagi kita. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Allah Maha tahu, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu di depan, di belakang, apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi. Allah Maha tahu apapun yang sudah terjadi. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan dan kekuasaan Allah. Jadi tugas kita tuh sederhana, dekati Allah. Tugas utama kita adalah mengabdi, mendekat kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan tugas yang utama kita, maka yang lain-lain dituntun oleh Allah. Kalau kita bicara harta, harta itu milik Allah sepenuhnya. Bagaimana kita ingin diberikan kecukupan, tapi kepada pemiliknya acuh? Aneh sekali. Lihat secara duniawi saja, yang ingin dapat jabatan kasak-kusuk mendekat kepada yang dianggap punya kekuasaan. Betul? Berapa banyak yang ingin nikah sama anaknya sibuk mendekati orang tuanya. Yang belum punya jodoh, ikhwan, semua akhwat itu ciptaan Allah. Semua akhwat itu milik Allah. Semua akhwat itu digenggam lahir batinnya oleh Allah. Yang menakdirkan orang suka atau tidak itu Allah. Yang menakdirkan jodoh itu hanya Allah. Maka aneh sekali, ingin jodoh tidak mendekat ke Allah. Aneh. Ayo, ingin apa lagi? Ingin sehat. Tubuh ini milik Allah. Setiap saat tubuh ini digenggam oleh Allah. Yang menakdirkan sehat sakit hanya Allah. Harusnya kalau ingin sehat, dekati Allah. Ingin rumah tangga sakinah, huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Tidak bisa kita tenang kecuali Allah yang menenangkan. Ingin apapun milik Allah, dikuasai Allah. Jadi lebih sederhana hidup ini. Asli hadirin, Allah sudah tahu keperluan kita, Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi kita, Allah tahu yang bahaya bagi kita, Allah tahu kapan waktu yang paling pas. Tidak usah ribet. Selama ini kita diurus oleh Allah, betul? Sayangnya kita kepada Allah hanya sisa.
menyebut nama Allah, sisa obrolan, segala disebut, manusia, benda, semua disebut, kecuali Allah sedikit. Padahal yang Allah sukai adalah fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya kamu beruntung. Coba jujur, yang Allah sukai siapa sih, apa sih yang keluar dari mulut ini? Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Itu yang Allah sukai. Berkata baik itu apa? Zikrullah dengan beragam bentuk yang dicontohkan, dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Selebihnya diam aja. Coba ini, mata ini ciptaan siapa? Apa yang Allah sukai? Mendekat ke Allah itu caranya adalah amalkan apa yang Allah sukai, itu mendekat. Yang disebut ibadah itu adalah hati, perkataan, perbuatan yang disukai Allah. Itu jadi ibadah. Jadi tidak ribet. Wah, bagaimana ya masa depan saya? Di dalam genggaman Allah. Masa depan itu milik Allah. Milik kita now, sekarang. Saya gimana ya ayah? Nanti kalau udah lulus kuliah, saya bisa dapat kerjaan enggak? Emangnya saudara bakal lulus? Belum tentu hidup. Ini setengah menit, seperempat menit, sesudah ini teng, kita tidak tahu. Kalau waktunya mati, mati. Jadi waktu kita sekarang. Jangan takut hadirin, benar, ini benar ya. Tidak akan kemana-mana kok. Kalau Allah menakdirkan sesuatu kebaikan untuk kita, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak ada yang bisa menolak. Gak akan kemana-mana. Apa yang untuk saya pasti ke saya. Gak akan bisa dicegah, dihalangi, ditolak, gak bisa. Enggak akan bisa. Apa yang tidak ditetapkan untuk saya enggak akan ketemu dengan saya. Semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Jadi jangan takut. Wah, ini persaingan ketat. Ini bikin warung di samping saya, ini bikin warung di samping kiri saya. Emang ketuker-tuker rezeki? Enggak. Tapi nyata loh, dulu omset saya 1 juta sehari. Sesudah warung di sebelah saya ada, sekarang omsetnya jadi tinggal 500.000. Gara-gara dia? Bukan, karena emang Allah mau ngasih 500 aja. Udah waktunya tinggal 500 dari sini. Tapi Allah mau ngasih dari jalan yang lain, terserah Allah. Tidak harus terbayangkan, tidak harus terpikirkan, tidak harus terencanakan apa yang mau Allah berikan kepada kita. Terbayang tidak kita akan kumpul di sini? Hah? Dek, terbayang tidak? Enggak, terjadi ini. Makanya persoalan kita yang sebenarnya tidak serius ke Allahnya. Buktinya sholat asar barusan. Berapa persen kita ingat Allah? Selebihnya justru ingat selain Allah. Di luar sholat nggak ingat, lagi sholat ingat. Kunci, rencana tadi sendal, sepatu, jangan-jangan diambil. Lupa saya masukin ke kantong kresek. Selesai sholat itu, hanya mikirin kantong kresek. Dan tidak menyesal.
Mana sesudah sholat kita menyesal, sholat kita tidak benar. Itu masalah, hadirin. Ayo, ujian kita sekarang medsos. Semuanya menarik, ya kan? Selain kebenaran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Skip itu. Gak kuat. Semenit aja tidak kuat. Dilihat semua, apalagi cakep. Selalu ada kaitan dengan yang lain, didengar. 5 menit, 10 menit, setengah jam tidak terasa tuh dengan medsos. 1 jam waktunya tahajud juga hilang lihat medsos, betul? 2 jam, 3 jam sehari, coba. Apa itu jadi apa? Allah lihat tidak? Kita lihat HP. Jawab. Lihat tidak? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah melihat khianat mata, jinah mata, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Jauhlah kita dari pertolongan Allah. Quran tidak dibaca, medsos, berita-berita baru, kejadian ini, kejadian itu, breaking news, oh semuanya serba pengen tahu. Jadi apa? Berita dunia terus pengen tahu, berita akhirat tidak mau tahu. Ayo, mau apa? Hidup jauh dari Allah mah pasti gak bahagia, pasti. Hanya pindah dari ruwet ke ribet, cemas, galau, gelisah, takut, sedih, kecewa, sakit hati, mumet, itu aja ribet, terus aja begitu. Apa kalau nonton lawakan jadi bahagia? Pelawaknya menderita. Anda di luar negeri tuh, yang pelawak yang lucu bunuh diri. Harusnya sebelum bunuh diri dia ngelucu dulu. Misal ada lawakan bodor di tayangan, apa bisa menghilangkan kebahagiaan kita? Tidak, hanya ketawa. Udah itu sengsara lagi. Mau tenang, mau bahagia, dengar ini, mau tidak? Sederhana, bahagia itu milik Allah, diberikan kepada hamba yang mau mendekat kepada Allah. Tidak susah, tidak susah. Mau bahagia, mau tenang, coba baca Quran dengan ikhlas. Allah lihat tidak kita baca Quran? Jawab. Senang tidak Allah lihat kita baca Quran? Turun tuh. Ini hati bukan milik kita, Pak. Kalau hati ini milik kita, lagi galau, tenang, treng, enggak hilang. Lagi sedih, tenang, enggak juga, ya kan? Lagi takut, berani, makin nggak becir takut. Ini hati kita aja di luar kendali kita. Allah yang menggenggam hati ini. Tinggal dekati Allah, baca Quran dengan ikhlas, zikir dengan ikhlas, sebut nama Allah. Ya Allah, hati saya sedang gelisah. Siapa yang bikin gelisah hati kita? Allah. Kenapa Allah bikin hati kita gelisah? Maksiat, dosa. Ciri dosa kan 2. 1, takut ketahuan orang. Yang kedua, galau. Coba begini ya, punya dagangan, waktu sholat tutup, Allah nyuruh, suka tidak? Allah suka tidak? Oh, itu ada pertanyaan tadi,
Saya dagang, sebelah saya dagangannya sama. Saya tiap adzan tutup sholat. Sambil nunggu pembeli, saya tunggu sambil baca Quran. Selebihnya saya zikir. Tapi kenapa dagangan sebelah saya lebih laku? Padahal dia buka terus, jarang sholat. Dia gak baca Quran. Emangnya laku itu rezeki? Rezeki itu sholatnya. Halo? Jadi jengkel begini saudara, kayak nggak ngangguk hadirin. Kita nganggap rezeki itu laku, rame, sampai nggak sholat, sampai dia nggak sibuk, nggak zikir. Rezeki itu sholat. Kita dimampukan ke masjid, bisa nutup, bisa sholat, itu tidak ada bandingannya, sebab tidak diberikan kepada orang yang tidak disukai Allah. Penjahat juga dikasih rezeki. Jangan ukur rezeki itu dengan materi. Rezeki itu hidayah, taufik, bisa dekat dengan Allah, itu rezeki. Apa saudara pikir bisnis meningkat itu bisa bikin bahagia? Tidak sama sekali. Bahagia itu karena iman dan amal soleh, bukan karena banyak uang. Tapi gimana ya, penghasilan saya pas-pasan? Justru itu yang penting. Pas perlu, pas perlu. Ketahuan tamu nih, nyebut ada pasti tamu. Ya, pas perlu cukup. Ada juga kalau nggak cukup mah stres ya. Perlu 2 juta, ada 2.000. Yang gini aja ketawa. Hidup mah yang penting mah pas-pasan. Pas perlu cukup. Perlu untuk makan cukup. Perlu untuk bagi-bagi makanan, perlu untuk bikin rumah makan gratis, tuh. Perlu buat anak sekolah, perlu buat nyekolahin sanak saudara, perlu buat bikin sekolah. Sederhana. Buat beli rumah, buat ke Mekah. Apa perlunya kaya? Kan? Tidak ada keperluan dengan kaya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti ngejebak. Sini udah sering ngaji, diam. Jadi gagal nih. Orang cukup pasti cukup, Pak. Ya boleh, tapi kalau Bapak mau nyebut kaya sok aja, nggak apa-apa. Kita tidak boleh berdebat. Lanjut. Tadi diumpamakan kita nyakiti orang. Orang marah, tidak suka. Udah itu kita minta maaf. Bisa dimaafkan, bisa tidak dimaafkan. Saya kira hampir tidak adalah berita kita nyakitin orang, kemudian orang itu memaafkan, lalu ngasih motor. Nggak ada cerita, itu berat sekali, ya kan? Kecuali cucunya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah di suatu tempat masuk kampungnya dihina. Lalu beliau diam saja begini mendengar orang yang menghina. Kalau ada lagi yang mau engkau katakan silahkan. Saya sudah mau masuk ke kampung saya. Kalau orang-orang mendengar nanti bisa marah. Selesai menghina, beliau buka jubahnya dan juga ada uang di dalamnya, dikasihkan. Itu cucu Rasul. Kita bukan cucu, ya. Tapi lihat nih surat Nuh ayat 10. Kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Aku katakan kepadamu, istighfar, minta ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Sesudah Allah memberikan ampunan, Allah turunkan hujan rahmat. Allah perbanyak harta, Allah perbanyak anak-anak, Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Bayangkan, kita sudah maksiat, mengkhianati Allah, kita tobat, selain diampuni, ditambah karunia-Nya. Padahal kita udah berbuat jelek kepada Allah. Apalagi kalau kita berbuat baik. Jelas hadirin? Ayo. Kenapa teman saya jodohnya lungsur langsar? Saya sudah kepala 3, belum ada jodohnya aja. Jangan ngomong ke saya. Dia maksudnya nanya kenapa? Pasti ada rahasia Allah di balik semua ini. Mungkin diberikan keluangan waktu untuk tahajud yang tidak terganggu oleh suami. Bisa punya waktu melimpah untuk memuliakan orang tua. Bisa punya waktu melimpah untuk menghafal Quran. Untuk bisa merawat saudara yang sakit. Kami tidak punya anak. Kenapa ya? Itu tetangga saya hidupnya gajinya dikit, anaknya yang banyak. Sedang saya gajinya banyak, gak punya anak. Mintalah terus, banyak istighfar, baik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada kebaikan. Terus minta, jangan berhenti minta. Seperti Nabi Zakaria, sudah sepuh, istrinya mandul dan sudah menopause, tapi terus berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Maksimalkan. Contohnya ini. Tadi dengar cerita ada seorang guru, muridnya ini ke masjidnya telat. Kenapa baru ke masjid? Kamu gak pantas jadi murid saya. Saya kan datang sesudah azan. Kata gurunya, tahu tidak, azan itu panggilan bagi orang yang lalai. Bagi yang serius kepada Allah, dia datang sebelum azan. Bisa sholat sunnah, bisa berada di saf yang paling utama. Kita berikan yang terbaik kepada Allah, Allah pasti memberikan yang lebih baik. Orang maksiat aja tobat dikasih segitu banyaknya, benar? Tapi kita lihat siapa yang berburu saf pertama. Padahal 3 kali Rasulullah mendoakan semoga Allah merahmati saf pertama. Saf kedua bagaimana ya Rasul? Semoga Allah memberikan curahan rahmat kepada yang di saf pertama. Saf yang kedua gimana ya Rasul? Semoga Allah mencurahkan rahmat saf pertama. Sampai 3 kali itu. Saf yang kedua bagaimana? Ya saf kedua juga. Tapi sesudah 3 kali. Mana kita rebutan saf pertamaan? Enggak serius ke Allahnya. Betul? Ini masalah kita. Coba rebutan. Ini mah Jumatan. Di sini kosong. Di situ dekat pintu ngejaga sendal dia. Karena pantang datang telat 2 kali. Kalau datang telat pulang duluan. Cari yang utama, Allah berikan yang lebih utama. Sedekah. Jujur ya, punya uang 20 ribuan 2. 1 masih bagus, ngejepret baru. 1 lagi udah risek. Yang mana yang disedekahkan? Ada sebetulnya 3, yang 1 lagi udah robek ujungnya. Besar kemungkinan gak laku. Yang dimasukin yang robek, Pak. Bukan ngasih yang utama. Ini coba tahajud.
Sekarang adzan jam berapa? Jam 4. Bisa bangun jam 4 kurang seperempat, bisa bangun jam setengah 4, bisa bangun jam 3, bisa bangun setengah 3. Kira-kira mana jamuan yang diberikan oleh Allah yang paling sesuai dengan kemampuan kita, maksimal? Kita nyarinya yang mepet-mepet terus. Witir, coba mana yang kira-kira disukai Allah? Surat Inna Atoina atau Ar-Rahman? Waduh, Ar-Rahman mah gawat. Kebayang tidak? Ada nih di antara santri di sini saya dengar tahajudnya itu selesai surat Al-Baqarah 2,5 juz, 1 kali tahajud, 2 rakaat beliau. Tapi cuma sekali-kalinya katanya. Rada kapok kan. Jangan begitu. Jangan sekali-kalinya, karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai Allah adalah yang dawam, konsisten, walaupun sedikit. Ayo berikan yang terbaik. Gimana caranya tahu ini yang terbaik? Yang paling berat menurut nafsu. Nafsu maunya ngeteng. Nafsu sukanya kita datang telat ke masjid. Udah gitu kalau bisa lagi komat, makin ngirit ya kan. Maunya tuh coba ini saya mau nanya nih, sebentar lagi Ramadan. Ibu-ibu, sebentar lagi Ramadan, bulan Maret, taraweh loh. Mau milih yang mana? Masjid yang imamnya bacaannya panjang atau yang ringkas tapi indah? Ringkesnya yang penting ya, bukan indahnya. Indah tuh ngarap-ngarap supaya nggak terlalu kelihatan pelit. Hafal tidak cuma nebeng, tapi kebagian pahalanya enggak mau tuh. Ini masalah kita nih, ke Allahnya tuh sisa. Baca Quran, sisa medsos, zikir, sisa ngobrol. Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi pada diri, pada istri, pada anak, pada orang tua, pada harta. Berapa banyak yang pergi ke kantor dan tidak tahu akan ketabrak di jalan. Berapa banyak orang yang pergi tiba-tiba anaknya di rumah sakit parah, betul? Berapa banyak yang istrinya tiba-tiba ngejungkel, ada balon meletus sehingga luka-luka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah tahu semuanya dan Allah yang menguasai. Kenapa kita tidak lakukan yang terbaik? Kita tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi. Ayolah hadirin, tugas kita itu mendekat ke Allah, tugas utama kita. Kalaupun kita kerja, bisnis, dagang, ngurus anak, itu adalah tambahan ibadah kita. Tambahan ibadah kita. Dimampetin aja sedikit. Ini saya tidak bermaksud menakut-nakuti ya, karena ini menakutkan nih. Ini jantung dikasih mampet aja udah beres kita ini. Kan maaf ya, kita tidak bisa kentut. Ini cerita dari teman, mungkin beliau menyimak di medsos. Mohon maaf nih Bang, saya cerita. Makan tidak bisa kentut, bayangkan. Besar, sakit luar biasa. Sampai ibunya itu, saya dengar dari beliau, doanya itu, jelasnya kurang tahu ya, tapi kurang lebih, kentutkanlah. Agak kurang enak emang doanya, enggak? Minta kentut. Betulan Pak. Sampai dibawa ke rumah sakit mau dioperasi tuh, saya dengar ceritanya begitu. Dan menjelang operasi kentut, alhamdulillah, jarang ada orang bersyukur luar biasa.
padahal muleknya luar biasa. Kita nggak tahu, sekejap bisa terjadi pada diri, pada keluarga. Nggak ada jaminan pulang dari sini kita selamat, betul? Nggak ada jaminan. Maka seriuslah ke Allah. Kalau kesempatan itu udah diambil, udah repot. Maka setiap ada waktu luang, makanya jangan jauh dari Al-Quran lah, pegang Quran. Kalau zikir ya, zikir kita kalau yang belum paham betul agak susah untuk bisa zikir pakai isi. Zikir yang pakai isi yang lebih mudah bagi saya itu ya, mungkin juga bagi saudara adalah hamdalah dan astagfirullah, istighfar. Kenapa? Karena kalau kita menyebut alhamdulillah, kita bisa mengingat karunia Allah itu. Sehingga kita menyebut itu ada bayangannya. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah ada anak, alhamdulillah dimudahkan, alhamdulillah saya ditutupi aib. Atau istighfar, astagfirullah ya Allah, mata saya tidak terjaga, astagfirullah tadi mulut berbicara berlebihan, astagfirullah tadi ada orang minta tolong, saya kok dia biasa aja, astagfirullah tadi ketika ngasih uang ke orang kok kayak merasa lebih mulia, padahal sebetulnya dia yang menolong, uang kita lebih bermakna. Astagfirullah ya Allah, tadi misalkan saudara ya, saudara kentut terus ngalewas dan orang kelihatan pusing, kita bahagia, astagfirullah. Serius? atau ya astagfirullah. Suatu saat di museum di Korea, udah gelap nih ya, saya lagi ke sana lagi dakwah, tiba-tiba ada ibu-ibu di depan kentut ya nggak, ayo mau gimana ngambek bahasa Koreanya kan, oh ginseng, nggak mungkin nyebut begitu. Satu-satunya pilihan astagfirullah, seumur-umur baru dibekok jauh-jauh sampai ke Korea begitu, mau ngasih tahu juga gimana ya kan, kan malu saya kan. Ya udahlah, udah garis hidupnya begitu, astagfirullah, jauh-jauh untuk mencium kentut si emak teh, aduh begini kentut Korea teh ya rada, astagfirullah, pasti ada dosa saya ini ya Allah, segitu banyaknya orang kok persis di depan saya, Allahu Akbar. Si emak mah hare-hare we, dan mungkin di sana mah dianggap bagi-bagi rezeki ya kan. Astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah, ampun, tadi buka medsos kelamaan, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih bisa, lebih mudah. Hamdalah, istighfar. Coba ya, itu ada sesuatu yang bisa membuat kita lebih ada rasanya. Kalau nyebut subhanallah itu bagus, cuma belum semua orang bisa ada rasa ketika nyebut subhanallah. Nah begitulah kesimpulan. Ayo evaluasi diri, jangan sisa kepada Allah ya. Seperti sedekah, dengar baik-baik, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang bersedekah itu bukan yang jeblok sebulan sekali ngasih 5 juta, bukan, tapi yang dikit-dikit sedekah. Aduh, saya bisa tahajud sedekah. Tiba-tiba ada berita, wah nanti itu laporannya kurang baik, sedekah. Anak naik kelas, sedekah. Nggak mengenal waktu, pagi siang terus sedekah, dikit-dikit sedekah. Ada gembira sedekah, ada sedih sedekah, ada nelangsa sedekah, sakit sedekah, sehat sedekah, dipuji sedekah. Orang yang sangat ringan sedekah seperti inilah yang disebut ahli sedekah. Enak ngomong kayak gitu, emang enak ya. Tapi kami nggak punya uang, uangnya dikit. Bagaimana kalau disedekahkan? Justru di sana alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bersedekah dalam lapang dan sempit. Justru kalau kita, aduh ini saya punya segini-gininya nih, tapi teman saya ini perlu, kasihkan, itu dia yang akan membuka pintu rizki lainnya.
perasaan kita, bekal habis. Itu bukan perasaan kita, itu bisikan setan. Asyaiton, bagaimana asyaiton? Ya'izukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Benar begitu? Setan menakut-nakutimu, bekal berkurang uangnya, bekal habis, bekal miskin, dan menyuruhmu berbuat kejahatan, kikir. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Ada dua janji tuh pas mau sedekah tuh. Kita mau ikut janji yang mana? Kalau ikut janji, pasti sini beratnya nafsu, takut berkurang. Keluarkan, jebet aja, pasti nyesel. Kenapa nggak dari dulu kita kayak gini? Itu ada Pak viral di luar negeri. Ini yang buat videonya bukan orang Islam. Jadi sebuah restoran, ada orang ini bikin konten, membeli ke restoran ini banyak makanan. Tanya, untuk apa ini? Ini makanan untuk dibagikan. Senilai 30 juta rupiah. Kalau dirupiahkan, tapi dia dalam dolar. Ini nyata. Ini sedang diuji oleh Allah kesempitan. Lalu beliau pas mau dibayar, gak usah bayar. Loh kenapa? Ini banyak. Gak apa-apa. Sudah jadi kewajiban saya bisa menjadi jalan memberi makan orang-orang perlu. Apa yang terjadi hadirin? Orang non-Islam ini menyebarkan ini tayangan dia, dan orang-orang langsung berdonasi, datang lagi memberikan 600 juta, 20 kali lipat. Tidak pernah terbayangkan. Maka ayo, mau iman meningkat, perbanyak sedekah. Jangan takut miskin. Kalau saudara bersedekah jadi kurang rezekinya, catat berapa sedekahnya, berikan informasi, laporan kepada saya. Saya akan baca laporannya. Tuh kan, minta ganti ke saya. Ya cukup sekian. Ini ada tamu dari mana saja ini? Miftahul Hud, Pematukan, Subang, mana? Miftahul Huda. Oh, terima kasih. Ini apa dek? SMA, SMP? MA. Oh, MA, Madrasah Aliyah. Terima kasih, selamat datang. Majelis Taklim Banowati, Karawang. Gini ya Bu, kalau mau ngacung tuh nggak usah lihat kiri kanan ya, kan bawa sendiri kan tangannya, ya udah. Tapi nggak apa-apa, bebas ya. Saya lupa, nggak boleh berbantah-bantahan. Majelis Taklim Khairun Nisa, Semarang. Alhamdulillah, goib ya. Jamaah Yasinan dan Wisata Religi Al-Hikmah, Purwosari, wow, ini udah biasa aja. Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur, Sumatera, Indonesia Raya. Mana? Hah? Udah disebut sepanjang ini nggak ngacung? Udah nggak apa-apa ya. Nggak ada nih. Yang ini, yang ada siapa? Ya sudah, nggak usah ngerepotin orang. Oh, karakter building, manajemen Kolbu, SD IPA Al-Madani Subang. Hah? Kok SD situ? Kelas berapa Pak? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Mau setua apapun SD nggak ada masalah. Gimana rasanya Pak? SD umur segini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Jadi kesimpulan dari tausiah ini, jangan sia-siakan kalau Allah sedang memudahkan, melapangkan. Geber di sana ke Allah.
Kalau kelapangan diberikan kesungguhan kepada Allah, Allah memberikan kelapangan lainnya. Ya, boleh mikrofon? Akhwat ada? Boleh dipinjamkan mikrofonnya. Berkenan ke depan sedikit Pak. Ada kabelnya sepertinya terbatas. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin apabila pertanyaan ini di luar tema. Silakan. Karena saya sering bergelut dengan para siswa itu. Sering gelut dengan siswa. Begini ketika kita ingin memberikan motivasi dengan menyampaikan pengalaman keberhasilan kita, kadang-kadang di tengah-tengah itu ada sedikit ujub. Yang tadinya ingin memberikan motivasi, tapi ternyata di tengah-tengah kadang ingin memperlihatkan ujub kita. Nah, mohon penjelasan supaya memang motivasi kita itu benar, ingin menyampaikan kebenaran, tetapi kita juga terhindar dari ujub itu. Hatur nuhun. Ya, terima kasih. Yang paling berat dalam bicara adalah ketika membicarakan diri. Kalau sudah saya, I, aku, gue, ogut, ik, ana, saya itu kecenderungannya di-upgrade, ditambah-tambah. Karena kalau sudah cerita saya, keinginan kita tuh orang jadi tahu, jadi kagum. Nah, kita dikasih bumbu biasanya. Seakan-akan jadi lebih hebat dari kenyataan. Itu paling berat ujian. Dalam teori bicara, Pak, kan ada 4 tingkatan. Satu, yang paling baik bicara itu adalah, kalau bicara itu cirinya zikrullah, membuat orang ingat ke Allah. Yang kedua, cirinya ilmu yang manfaat. Yang ketiga, hikmah yang menggugah. Yang keempat, solusi. Ciri orang yang biasa-biasa, kalau bicara itu adalah membicarakan peristiwa, kejadian. Biasanya banyak sia-sianya. Segala diceritakan. Dia lihat sesuatu, cerita. Dia dengar sesuatu, cerita. Ini buang waktu. Dan cenderung lebih dekat kepada maksiat. Nah, orang yang ketiga namanya orang rendahan. Utama, biasa, rendahan. Kalau orang yang rendahan, kalau bicara tuh khas sekali negatif. Mengeluh, mencela, ngerasulo, mengejek, menghina, meremehkan, buruk sangka. Tiap bunyi tuh nggak enak aja. Dan kalau lihat orang teh salah weh semuanya. Ini namanya orang rendahan. Gak bisa lihat yang bagus. Oh, itu hebat tuh sepak bola kemarin, itu kebenaran weh. Nggak boleh orang lain sukses. Lihat mobil bagus, hasil korupsi, jelek aja. Ada penyanyi misalnya nyanyinya bagus ya, bibirnya terlalu tebal. Ada yang salah tuh ada. Pernah dengar nggak yang begitu? Pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri. Suara siapa lagi? Nanti coba kalau pulang dari kantor pasti cerita, aduh capek sih orang, tekuat, tekuat, macet, ini gepeng, bohong. Bangun tidur belah ya kepala saya teh. Kalau belah dia nggak ngomong, capek badan sistem ini asal remuk. Kalau remuk dikubur. Coba disuruh makan, pasti salah melulu. Cik mana kopi teh? Kurang panas, kurang. Dipanasin panas teuing. Kopi teh anaknya sama goreng pisang, kasih goreng pisang. Goreng naon kecil-kecil begini, kasih pisang yang paling gede-gede teuing. Negatif we terus. Pernah dengar yang begitu? Itu ciri orang rendahan. Mungkin gelarnya tinggi, tapi kelasnya kelas rendahan.
Ada yang keempat, namanya orang yang dangkal. Utama, biasa, rendahan, dangkal. Ciri orang dangkal apa? Bicaranya khas sekali, saya. Gini ya, ini teh ide saya ya. Di daerah ini ya, sebelum ada saya, nah saya teh kan mikir, oleh saya dikasih tahu. Tiba-tiba orang teh bergerak, nurut sama saya. Tah oleh saya teh, mereka dihutiup. Hitung aja nyebut saya, nyebut aku, dominan sekali. Semuanya pasti mengarah kepada dirinya. Ada anak hafal Quran, saya hafal Quran persis kayak anak saya dulu, pasti nebeng. Dulu pernah cerita kan, ada kucing, kucing teh lucu ya, bulunya panjang seperti singa. Tahun lalu saya pernah ke Singapura, enggak nyambung hadirin, tetap keluar. Pokoknya apapun saya. Misalkan ada yang jadi pengusaha, jadi pejabat. Dulu dia tuh anak buah saya. Nebeng we terus. Si eta teh usahanya maju, kan didikan saya. Gitu. Ada murid yang sukses, eta teh dulu murid saya. Saya tuh keluar aja. Ini ciri orang dangkal. Dan orang itu kecenderungannya enak. Yang ngomong merasa enak, yang dengar merasa enak, cuma beda sehuruf. Ada ibu-ibu nggak di sini, Bu? Ada? Coba saya mau nanya, kalau suami ibu bicara begini, apa yang ibu rasakan? Hei istriku, saya nih suamimu, saya yang habis-habisan membanting tulang, membanting tulang, memeras keringat. Masih? Ya begitulah. Rumah ini jerih payah saya tahu, Bu, anak-anak. Saya ini yang mati-matian nyicil. Kalian makan tiap hari tetesan keringat saya tahu. Eta ibu gaya wae pakai dempul, siapa yang ke toko besi? Saya jujur, Bu, apa yang ibu rasakan? Kalau suami terus menyebut jasanya, ibu bahagia atau enak, Bu? Enak. Jadi makin sayang atau sebel? Sebel. Jadi ibu teh kalau dengar suami pamer jasa tuh jadi enak dan sebel, begitu, Bu? Yang jelas begitu, Bu? Persis yang kami rasakan juga begitu. Udah sunatullahnya, kalau orang pamer jasa dibalikin hati itu oleh Allah tuh enak aja. Makanya begitu, Pak, paling bahaya lah. Sedikitkan aja ya. Bukan tidak boleh nyebut saya ke pasar, nah nggak ada saya sebutin saya mau ke pasar. Jangan suudon kepada yang nyebut saya ya. Oh ya mau dangkal ya. Ya Ustadz dangkal, jangan. Tapi pernah kejadian begini, ada sebuah perusahaan ngirim karyawan ke sini, dilatih, termasuk salah satu materinya adalah tingkatan kualitas orang dengan bicara, yang utama, yang biasa, yang rendahan, dan yang dangkal. Selesai pelatihan dikumpulkan oleh, bagaimana kalian sudah ikut pelatihan MQ di Darut Tauhid? Itu ide saya tahu. Saya yang mengeluarkan biaya, karyawan Gusti dangkal bos. Bukan untuk menilai orang lain, untuk menilai diri saja. Boleh cerita, Pak, sebagai at-tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat, tapi ceritanya tuh bukan saya. Ketika Allah memudahkan saya ikut latihan, Allah lagi. Ketika Allah menguji saya dengan kesempatan jadi juara, ceritanya sih bintang kelas, dalam pandangan manusia belum tentu di sisi Allah. Jadi harus selalu ini teh ujian dari Allah.
Kalau saya sukses, saya bisa, saya mampu, ujub. Setan juga, iblis kan begitu, ana khairu minhu. Aku dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Sudah itu takabur. Terakhir, siapa tadi yang sudah pegang? Ya. Tadi di sana ada yang sudah megang kah? Ya, terakhir ya, maaf, silakan. Sepertinya ada masalah. Sebetulnya sudah on dari sananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, sebentar ini. Ternyata benar yang kentut itu sekarang sedang menyimak dari kantor A. Maaf ya, saya nggak nyebut nama. Semoga sehat. Ini ada potret sayanya. Lain kali cari yang lain Lanjut. Ustadz, saya mau menanyakan, ini tadi anak saya habis kontrol ke rumah sakit Cecendo. Ternyata hasilnya anak saya ini diponis matanya tidak bisa melihat sama sekali. Nah, saya masih masih percaya nggak percaya gitu. Apakah yang dikatakan dokter itu hanya perantara atau gimana gitu, dok? Anaknya usia berapa, Bu? Usia 14 tahun. 14 tahun. Ikhwan, akhwat? Ada. Laki, perempuan? Laki. Ya. Matanya. Sejak kapan sakit matanya? Karena ketabrakan tahun 2023. Pernah tabrakan tahun lalu? Iya. Kemudian mulai tidak bisa melihat? Iya. Susah melihat? Iya, sebelumnya normal, biasa beraktivitas. Awalnya normal? Iya. Lalu tidak pernah terpikirkan akan tabrakan, benar? Iya, benar. Dan tidak pernah terbayangkan sehari ini, kata dokter, tidak akan bisa melihat, begitu? Iya. Ya, masih bisa diobati nggak kata dokter? Enggak bisa, tapi saya nggak percaya gitu, dok. Apa dokter yang dijelaskan gitu, Ustadz? Baik, saya paham perasaan ibu, harapan ibu, kesedihan ibu, insya Allah. Baik, Bu, pertama melihat seperti ini, At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Harus ingat ke sana. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. At-Taghabun ayat 11. Lalu satu lagi Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini juga pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak terlalu berduka dengan apa yang luput, yang tidak cocok dengan harapan. Dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi ibu harus terima dulu ini ujian. Satu itu ya. Yang kedua, ibu mohon kepada Allah lebih banyak lagi. Jangan merasa sudah. Kalau sudah berarti tidak akan bertambah. 3, istighfar. Ampun ya Allah, ampun. Tidak ada salahnya memperbanyak istighfar, karena istighfar akan mendatangkan pertolongan Allah. Yang keempat, sempurnakan ikhtiar.
Kalau toh takdirnya nanti tidak melihat, pasti ada sesuatu yang baik di balik semua ini. Ada rencana sendiri. Ada di sini duduk. Saya tidak tahu apakah bisa diobati atau tidak. Duduk. Ya. Nah, Dudu ini adalah orang yang paling sering menyakiti saya. Karena beliau suka mijet pakai lutut ya. Dulu mahasiswa awas, lalu ada kejadian sehingga tunanetra. Dudu sekarang memimpin sebuah lembaga yang mungkin orang awas juga belum tentu bisa memimpin lembaga ini. Ada rahasia Allah. Maka walaupun ibu sedih, wajar. Ibu merasa sengsara, tapi berbaik sangkalah. Allah punya rencana yang lebih baik. Ada anaknya? Ada Ustadz. Ustadz, sebelumnya saya juga kena kanker kelenjar getah bening. Sama dokter sudah divonis umur saya nggak akan lama. Tapi saya munajat ke Gusti Allah dan banyak salawat. Alhamdulillah sampai sekarang saya diberi panjang umur dan benjolannya sudah tidak ada. Alhamdulillah. Jadi gimana ya dok? Pak Ustadz? Jadi gimana ya Ustadz, saya tuh sama dokter tuh jadi kejadian dengan diri saya itu pas tadi ke rumah sakit Cicendo, dokter vonis anak saya, jadi saya ragu gitu loh Ustadz. Gini Bu, nggak apa-apa dokter berbicara sesuai dengan keilmuannya. Kalaupun menurut keilmuan tidak bisa awas, ibu terus aja doa sebagaimana. Iya. Ya, ikhtiar maksimal. Nggak usah mengomentari dokter ya, dan juga jangan tidak percaya ke dokter. Nggak apa-apa, dokter ilmunya seperti itu. Ibu punya keyakinan lebih kepada Allah, terus saja ikhtiar ya. Tambah di rumah baca surat Al-Baqarah Bu. Alhamdulillah Ustadz. Maksud alhamdulillah teh? Baca. Udah. Dibaca Ustadz. Kan? Dibaca. Saya dengar kemarin di Australia ada ibu-ibu kanker di dadanya dan dianjurkan oleh kiainya baca Al-Baqarah terus. Beliau tiap hari membaca surat Al-Baqarah sampai akhirnya hafal Al-Baqarah dan hilang kanker. Ini nyata ya. Tidak sulit untuk memahami ini. Yang menciptakan kanker juga Allah, betul tidak? Apa yang susah bagi Allah? Yang susah tuh orang tidak mau baca Al-Baqarah, ya kan? Bu, semoga disembuhkan Allah. Mudah-mudahan saya bisa jumpa nanti ya. Sebelumnya saya makasih banyak ya Ustadz. Saya ingin sekali ketemu dengan Ustadz. Alhamdulillah saya sekarang ini diperkenan ketemu dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Udah diatur Allah begini. Iya. Dari ini kebetulan Ustadz, anak saya mau ketemu Ustadz. Boleh. Siapa namanya? Oh, di sini. Sini, Nak. Bukankah tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, benar? Baru saja kita bahas hal ini dan Allah mendatangkan semuanya. Ini tidak kebetulan. Ini tidak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Sini Nak, maaf tangannya. Oh, punten. Nih. Ya nggak apa-apa, berdiri aja Nak, berdiri. Siapa namanya Nak? Pahli. Berapa umur? 14 tahun. Alhamdulillah. 2 SMP. Wah, kelas 2 SMP. Badannya Dia bisa melihat tadi, minta doanya, dia bisa melihat. baik. Ini boleh tanya syariatnya bisa begini, kenapa waktu itu? Sejak kecelakaan, Celaka apa? motor lagi nyebrang. Terus nyebrang, saya lihat kanan kiri, mobil motor udah berhenti. Terus motor itu, bawa motornya kenceng banget. Terus dia itu bawa motor oleng, terus ngabrak saya gitu. Oh, ketabrak motor. Nggak tanggung jawab, dikasih duit 50.000. Terus ketabrak waktu itu. Apa yang luka waktu itu? Sebelah sini luka. Luka di sini. Ya, terus di
dibawa ke rumah temennya, terus dibersihin lah sama obat Betadine. Udah dibawa ke rumah lah, masa nanya ngapa kayak gini kecelakaan, dibawa kemana, ke rumah temennya. Terus mau saya marah sama pelaku, ngapa dibawa ke rumah temennya, nggak langsung bawa ke rumah sakit. Terus pelaku itu udah nggak apa-apa, ini buka jasa. Terus udah malamnya saya pusing nguang, terus udah itu yang ngabak saya banyak orang yang melihat. Terus ke rumah sasingan gitu. Oh, terus dibawa ke rumah sakit akhirnya? Iya, terus dibawa rumah sakit Cereng, dicek itu kepala berat sama nguang. Terus udah mau saya istirahat, udah istirahat itu saya jatuh di got, jatuh ngabak pintu, udah ke rumah sakit PTN. Jadi udah gitu jatuh lagi ke got, kebentur lagi ininya. Ini kok nggak ada bekasnya lukanya? Iya. Nggak ada. Udah sembuh. Lukanya sudah sembuh. Dibawa rumah sakit PTN. Dari rumah sakit PTN itu dioper ke rumah sakit Kecendo. Dari rumah sakit Kecendo itu dilihat bekas mata nggak dicek, jadi yang disalahin rumah sakit Cereng. Terus kesini-sini mas saya kemarin ke rumah sakit PTN, ke dokter Ben itu suruh ke luar negeri ngobatin itu, ada yang bilang ke dukun. Jangan lupa usianya 14 tahun ya. Memang badannya besar ini. Jadi harus siap dengan usia 14 tahun. Jadi sekarang nggak bisa lihat sama sekali ini. Enggak. Jadi ini ceritanya nggak bisa disembuhkan kata dokter. Iya, kalau saya ya bohongan, gitu apa bercanda ngomong dokter gitu. Saya kayak nggak bukti gitu. Insya Allah terus saja doa ke Allah ya. Apalagi saya belajar lah kayak Braille gitu. Kayak tulisan Arab itu. Braille. Pak itu jayanya mahal Pak, 20 juta. Iya, ini udah berapa lama pakai tongkat begini? Udah lama, 2 bulan kah? Udah mulai biasa pakai tongkat. Gimana perasaannya sekarang dengan keadaan begini? Nggak enak Pak, saya mau bisa melihat kayak buru gitu. Kan saya bantuin orang tua saya jualan roti, ngeliling gitu. Ya insya Allah ya, bismillah ya Allah, insya Allah disembuhkan Allah lah. Saya hanya bisa bantu doa ya Allah ya Rabbana sitibil basyian antas syafillah syifaan illa syifa'u syifaan la yugadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semoga Allah yang maha mendengar, yang mengatur pertemuan ini memberikan kesembuhan ya Allah. Coba terima dulu takdir ini walaupun berat mungkin ya. Ya Allah, saya terima takdir ini. Saya mohon ampun selama ini mata saya kurang terjaga dan saya mohon disembuhkan. Gitu aja. Terus aja ya. Harus berbaik sangka ke Allah. Minta air dulu apa? Oh iya, nanti ada air jam-jam ya. Baik, terima kasih. Ya, insya Allah. Punten. Bantu, ada yang bisa bantu? Baru saja kita bicara tidak tahu apa yang akan terjadi, benar? Nyebrang juga bisa jadi jalan. Berlindung kepada Allah terus ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan pintu hikmah di balik kejadian apapun yang Kau takdirkan terjadi. Dan tolonglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampuni seluruh dosa-dosa dan aib kami. Berikan kepada kami kemampuan menjauhi maksiat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan kami berbuat kebaikan-kebaikan dan cegahlah kami dari kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah,
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Karim. Jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat kepadamu. Dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati kami berpaling darimu. Jangan biarkan hati ini melupakanmu ya Allah. Dan tolonglah kami agar selalu bisa bersyukur setiap saat. Limpahan karuniamu tiada bertepi. Dan tolonglah kami ya Allah agar bisa menyempurnakan ibadah kami kepadamu. Jangan cabut nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal soleh ini. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi ahli taqwa. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kami mohon kepadamu, tunjuki selalu kami ya Allah, tuntun. Kami mohon kepadamu ketakwaan, hidup yang terpelihara ya Allah, dan kecukupan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini ya Rabb. Hanya Engkau yang kuasa mensucikannya. Engkaulah pelindung, penolong jiwa ini. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Rabb. Khususan hamba-Mu ini ya Karim. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan ya Allah. Lunasi yang dililit hutang piutang. Mudahkan yang sedang dihimpit masalah. Berikan jodoh yang mendambakannya. Karuniakan keturunan terbaik bagi yang merindukannya. Ya Allah, istiqomahkan hingga husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf panjang sekali hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.